Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nabila Rafiani Siregar dari jurusan Ekonomi Syariah B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pemikiran tokoh ekonomi Islam yaitu Ibnu Taimiyah. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah, karya-karya beliau, mekanisme pasar, mekanisme uang, dan penutup. Pertama, biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad bin al-Halim bin Abni Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Haran 22 Januari 1923 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661. Ayahnya Abdul Halim dan mamanya Fakhruddin dan kakeknya adalah Jamaluddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya itu mengungsi dari tempat kelahirannya pada tahun 1262 Masehi. Menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi ke Damaskus, saat itu beliau berusia 7 tahun. Terus pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya wafat, Ibnu Taimiyah itu menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatannya itu selama 17 tahun. Ibnu Taimiyah sendiri itu menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada umur yang sangat muda. Di antaranya gurunya itu adalah Syamsuddin Al-Maskidi, Ibnu Al-Jurs, Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin Asy-Syairafi, Ahmad bin Abu Al-Khair, dan yang lainnya. Adapun untuk karya Ibnu Taimiyah sendiri itu pada saat itu beliau membuat 2 buku, yaitu yang pertama buku Al-Hizbah bin Al-Islam, itu adalah sebuah buku lembaga Islam, buku lembaga hizbah dalam Islam. Dan dalam buku pertama ini beliau itu banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan buku keduanya itu Al-Siyasah Al-Syariyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Rayyah, itu adalah hukum publik dan privat dalam Islam. Dalam buku kedua ini itu beliau itu membahas tentang masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Pandangan Ibnu Taimiyah sendiri menurut pasar bebas, di mana suatu harga itu dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaannya. Beliau berkata, naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi jika penurunan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga akan ikut turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan itu. Atau sesekali bisa jadi disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemampuan pada hati manusia. Taimiyah 1993 500
5.832. Dan masih banyak sekali karya-karya beliau yang lainnya. Nah, yang pertama itu selanjutnya kita membahas tentang mekanisme pasar, di mana Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme pasar. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Di sini beliau mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi pemerintah dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan itu. Nah, yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan suatu barang itu sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barang hanya sedikit. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan akan barang itu sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal. Terus yang keempat itu ada harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Nah, jika ia adalah seorang yang kaya atau yang terpercaya dalam hal membayarkan hutang, maka harga yang murah niscaya akan diterimanya. Nah, dan yang kelima itu ada harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan. Bentuknya itu ya seperti jual beli. Jika yang digunakan itu umum dipakai, harganya akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peradaban. Nah, dan yang keenam itu ada disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan yang mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya. Dan yang terakhir itu ada aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau yang menyewakannya. Nah, terus kita lanjut tentang mekanisme harga. Mekanisme harga adalah sebuah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara pihak konsumen dan pihak produsen, baik itu dalam pasar output, itu barang, atau mau input, faktor-faktor produksinya. Adapun harga itu diartikan juga sebagai jumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Di sini Ibnu Taimiyah itu membahas ada beberapa yang masuk ke dalam andil dalam mekanisme harga. Nah, yang pertama itu adalah konsep harga adil. Konsep harga adil itu menurut Ibnu Taimiyah itu adalah sebuah nilai harga di mana orang-orang itu menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Taimiyah 1993.
Dan yang kedua itu ada regulasi harga, di mana regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran, kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, dalam sejarah Islam juga kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya juga. Dan sebagian orang berpendapat bahwa negara Islam tidak boleh mencampur masalahkan ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Dan ini ada hadis, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW. Lalu orang berkata, ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki. Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah dan harta. Jadi menurut Ibnu Taimiyah ini adalah hadis tersebut itu mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ikut campur dalam masalah regulasi harga barang. Akan tetapi hal tersebut itu diakibatkan oleh kenaikan harga yang bisa dipicu oleh kondisi objektif pasar di Madinah pada kala itu, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin mengejar keuntungan belaka. Dan Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi Muhammad SAW itu dikarenakan oleh bekerjanya mekanisme pasar pada saat itu. Dan yang ketiga tuh ada hak milik atau hak kepemilikan. Nah, itu ada 3 pembagiannya, yaitu hak milik individu, hak milik sosial atau publik, atau hak milik negara. Hak milik individu adalah hak yang dapat dimiliki oleh seseorang dan menggunakannya secara produktif, di mana hak kepemilikan secara individu itu tidak boleh menggunakan secara berlebihan atau bertujuan kemewahan. Yang kedua, hak milik sosial atau publik. Nah, itu nih yang dimana haknya itu bisa digunakan, bisa dimiliki oleh semua masyarakat. Di sini hak publik ini ada 3, yaitu dimana fasilitas umum yang bisa dipergunakan oleh semua orang. Terus ada ada hak tentang sumber daya alam yang tidak terbatas, dan yang terakhir itu ada tambang. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga adalah hak milik negara, di mana haknya itu hak yang diperoleh melalui pendapatan atau sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi hak ini adalah sepenuhnya dimiliki oleh sebuah negara. Nah, penutup dan terakhir, di sini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah itu menawarkan sebuah solusi
kepada sebuah negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor atau mengarahkan, mengarahkan moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyat bahwa betapa pentingnya itu moral, norma, dan nilai etika sebagai atas pembangunan dan dapat diwujudkan dalam kehidupan perekonomian. Dimana juga hal pemikiran beliau, Ibnu Taimiyah itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja. Lebih dari itu bisa mencakup sebagai aspek kehidupan dalam negara dan agama. Sekian dari pemaparan saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mohon maaf atau kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.